Anak-anak, selamat pagi. Pagi ini kita belajar tentang PKN dan bahasa Indonesia. PKN kita belajar tentang keragaman tempat wisata ya. Nah, apa itu keragaman tempat wisata? Ini Budi akan jelaskan ya, anak-anak. Nah, tahukah kalian bahwa di Indonesia ada banyak tempat wisata? Ada wisata alam, contohnya ada pantai, air terjun, bukit atau gunung, sungai, dan lain-lain. Kalian bisa sebutkan ya, wisata alam itu apa saja? Wisata alam itu artinya adalah buatan Tuhan, tercipta oleh alam. Jadi, kita sebagai manusia tidak bisa membuatnya. Nah, kalau wisata buatan itu adalah buatan manusia, di mana manusia yang membuatnya. Apa saja contoh wisata buatan? Ada taman kota, ada kebun binatang, terus ada taman kota lagi ya, ada kolam renang dan sebagainya. Nah, kita lanjutkan ya. Keragaman tempat wisata kesukaan. Berbagai macam tempat wisata menyebabkan tempat wisata beragam. Perbedaan kesukaan, hal yang biasa dan wajar. Sikap apa yang harus dimiliki terhadap teman yang berbeda tempat wisata? Nah, misalkan kamu sama temanmu berbeda tempat wisata kesukaannya, apa yang harus kamu lakukan? Nah, yang pertama, meskipun berbeda tempat wisata kesukaan, kita bisa berbagi cerita tentang tempat wisata yang baru saja dikunjungi. Nah, yang kedua, kita tidak boleh mengejek tempat wisata kesukaan teman, tidak boleh ya. Kita tetap menghargai tempat wisata yang disukai oleh teman-teman kita. Yang ketiga, perbedaan tempat wisata kesukaan tidak menghalangi kita untuk berteman dengan teman siapapun. Nah, itu anak-anak ya yang harus kalian perhatikan. Nah, B, keragaman tempat wisata. Tempat wisata di Indonesia dikelompokkan menjadi sebagai berikut. Tempat wisata edukasi atau pendidikan, contohnya ada museum, planetarium, kebun binatang, cagar alam, ada juga ya, Suaka Marga Satwa. Itu tempat wisata edukasi, maksudnya kamu bisa belajar di situ tentang apa-apa saja yang ada di tempat wisata itu. Tempat wisata untuk rekreasi, contohnya air terjun, pantai, danau. Itu tempat untuk hanya kita berrekreasi saja. Kalaupun untuk belajar ya bisa, kita tetap bisa melakukannya ya. Ibu lanjutkan ya. Nah, ini ada berbagai tempat wisata asli di Indonesia. Contohnya Pulau Komodo yang ada di Pulau Sumbawa. Di pulau ini komodo hidup dan berkembang biak. Ada ribuan komodo yang berada di pulau ini. UNESCO menetapkan pulau ini sebagai situs warisan dunia. Nah, kamu bisa melihat ya, kalau pengen mengetahui tentang Pulau Komodo, kalian bisa lihat di Google ya. Nah, ini ada lagi Raja Ampat, merupakan kepulauan di Papua Barat ya, berada di Papua Barat. Pemandangan kepulauan di sana sangat bagus, sangat menakjubkan. Pada pemandangan bawah laut yang sangat indah. Banyak hewan menarik yang hidup di kepulauan tersebut. Masyarakat juga memiliki kesenian menarik di Raja Ampat itu. Nah, ini berbagai wisata asli di Indonesia ya. Anak-anak bisa melihatnya ya. Ibu lanjutkan. Ini ada Candi Borobudur yang berlokasi di Magelang, Jawa Tengah. Candi ini merupakan candi Buddha terbesar di dunia. Candi ini sempat terkubur abu vulkanik dari Gunung Merapi yang meletus. Tetapi
oleh pemerintah daerah Kota Yogyakarta dibersihkan lagi. Nah, Candi Borobudur ditemukan pada tahun 1814. Candi ini terbuat dari batu-batu andesit yang saling mengunci. Konon kabarnya anak-anak, Candi Borobudur ini dilekatkan hanya dengan telur loh oleh nenek moyang kita. Wah, hebat sekali ya. Hanya dengan telur bisa melekat loh batu-batunya. Nah, itu sebagai situs budaya Indonesia yang perlu dilestarikan. Nah, ini ada lagi Danau Toba, adalah danau terbesar di daerah Asia Tenggara. Di tengah danau terdapat pulau yang besar, namanya Pulau Samosir. Nah, konon ceritanya Pulau Samosir ini ada cerita yang menginspirasikannya. Kenapa kok ada Pulau Samosir itu? Nanti suatu ketika Budi akan ceritakan ya, asal usul Pulau Samosir yang ada di tengah-tengah Danau Toba ya. Oke, Ibu lanjutkan lagi. Nah, ini ada Batu Secret Zoo yang ada di daerah Batu, Kota Batu, Jawa Timur. Di sana terdapat binatang-binatang dari Asia dan Afrika. Di sana juga terdapat fasilitas memberi makanan burung. Di sana juga terdapat area permainan yang sangat luas. Nah, itu Batu Secret Zoo. Kalau kamu ada waktu libur, boleh bermain bersama keluarga di Batu Secret Zoo. Ini ada Taman Mini Indonesia Indah yang berada di Jakarta. Dibangun oleh zaman Presiden Soeharto. Taman Mini Indonesia Indah dimulai pada tahun 1972 dan diresmikan pada tanggal 20 April 1975. Nah, ada apa saja di Taman Mini Indonesia Indah? Nah, di sana ada kebun anggreknya juga anak-anak, dan juga ada bangunan-bangunan budaya yang ada di seluruh daerah Indonesia, tapi dibangun secara mini, kecil ya. Taman Mini Indonesia Indah, maka dinamakan Taman Mini Indonesia Indah. Dilanjutkan. Nah, itu tadi tentang PKN. Sekarang bahasa Indonesia ya. Tema 7 subtema 4 kita belajar tentang kata sapaan serta menulis kembali isi fabel. Apa saja yang bisa kita pelajari? Nah, melengkapi percakapan dengan kata sapaan. Nah, di bab kemarin, subtema kemarin kita sudah belajar tahu tentang kata sapaan. Apa saja yang perlu diperhatikan ketika kita akan melengkapi percakapan dalam fabel? Baca fabel dengan seksama. Perhatikan dengan seksama percakapan yang rumpang. Rumpang itu artinya kosong, jadi percakapannya itu masih kosong. Nah, tugas anak-anak untuk mengisi percakapan atau melengkapi percakapan itu. Ya, lengkapi percakapan dengan kata yang tepat atau dengan kata yang sesuai. Nah, menentukan kalimat sapaan pada fabel. Cara menentukan kalimat sapaan pada fabel adalah membaca fabel dengan seksama. Kemudian kita bisa menuliskan seperti contoh berikut. Kalimat pada fabel yang mengandung kata sapaan. Nomor 1, silakan tuan, bolehkah aku menciumnya tikus? Tentu saja tuan. Hai tuan. Nah, kata-kata yang di garis bawah itu artinya kata sapaan kalau dirangkai menjadi sebuah kalimat sapaan. Ya, Ibu lanjutkan. Menulis kalimat menggunakan kata sapaan. Nah, ada kalian, ada sobat. Kalian bisa membacanya itu ya, nomor 1 sampai nomor 3. Demikian juga dengan sobat, nomor 1 sampai nomor 3. Itu bisa kalian baca ya. Itu contoh kalimat sapaan. Nah, itu ada
nama Ale, ada nama kau. Ayo kita bermain bola di lapangan, Ale. Nah, Ale itu adalah nama anak, nama orang. Ya, bisa diganti itu. Misalkan Rafael, misalkan Brian, misalkan Brandon. Nah, bisa ya. Oke, membuat percakapan menggunakan kata sapaan. Cara membuat kalimat percakapan sesuai dengan gambar. Perhatikan gambar yang disajikan dengan seksama. Terus menuliskan kalimat percakapan yang tepat sesuai dengan gambar. Nah, ini contohnya ya. Membuat percakapan menggunakan kata sapaan. Ada Uni, ada Made. Yang bawah itu ada Cici, ada Pak Satpam, ya. Oke anak-anak, tugas hari ini adalah mengerjakan modul tema 7 subtema 4. Mupelnya PKN halaman 6. Dilanjutkan dengan mengerjakan buku tema siswa halaman 193. Demikian juga kamu mengerjakan Mupel Bahasa Indonesia halaman 11 sampai 12 ya. Oke anak-anak, selamat mengerjakan tugas hari ini. Tuhan memberkati, tetap semangat ya.